Halo, selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Jatuh dari lantai 6, seorang santriwati Ponpes Tawali Parabe tewas. Polres Solo tangkap pengedar ganja 75 paket. Bukit Tinggi direndam banjir hingga ketinggian 1 meter. Anggota Polsek Banuampu Agam bersama tim Inafis Polres Bukit Tinggi melakukan olah tempat kejadian peristiwa di Pondok Pesantren Tawali Parabe, Kabupaten Agam, hari Rabu. Olah TKP dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian seorang santriwati bernama Miftahul Rizki, 14 tahun, yang tewas terjatuh dari lantai 6 pesantren tersebut. Polisi memeriksa sejumlah tempat, mulai dari lokasi korban terjatuh dari atas plafon lantai 6 asrama putri hingga ke lantai dasar tempat korban jatuh. Peristiwanya sendiri terjadi hari Senin sore, namun polisi baru mendapatkan informasi hari Rabu. Sebab korban sudah langsung dibawa ke rumah sakit oleh pihak pesantren. Korban merupakan siswi Ponpes Sumatera Tawali Parabe kelas 9, asal Painan, Pesisir Selatan. Korban terjatuh ketika menginjak loteng di lantai 6 bangunan asrama putri. Sebelum kejadian, korban bersama 9 santriwati lainnya naik ke loteng puncak gedung. Nah, kebetulan di saat itu kita diberitahu sama kawan-kawan di sini kalau ada anak santri yang jatuh dari lantai 6 loteng. Maka kita langsung bawa korban ke rumah sakit. Kita semua panik waktu itu, anak-anak juga yang melihat agak histeris, diperiksa sama dokter. Ternyata memang sudah tidak ada lagi. Polsek Banuampu akan menyelidiki dan meminta keterangan beberapa saksi yang ikut bersama korban serta pengurus pondok pesantren. Jadi dugaan sementara dari kami mungkin ini memang murni kecelakaan, namun demikian kita tetap melaksanakan atau melakukan penyidikan lebih lanjut. Filenya di Ponpes Parabe dan sementara untuk TKP sudah kita laksanakan pengolahan dari Inafis Polres. Saksi sementara kita ambil ada 4 orang dari santri Ponpes Parabe yang kita ambil keterangan 2 hari ini. Usai kejadian, pengurus pondok pesantren langsung membawa korban ke Painan atas permintaan keluarga. Saat ini jenazah telah dikebumikan di pandam pekuburan milik keluarga di kampung halamannya. Dina Amrina melaporkan dari Kabupaten Agam. Seorang remaja tenggelam terseret arus sungai yang deras saat mandi-mandi di dekat bendungan Ganting Kubang, Nagari Kambang Utara, Pesisir Selatan, Selasa sore. Remaja tersebut bernama Aldi, 16 tahun, warga Kampung Baru. Awalnya korban bersama 7 temannya sedang mencuci motor. Setelah itu, korban berenang bersama seorang temannya. Tak lama kemudian, korban terseret arus dan meminta tolong. Temannya langsung mencari bantuan warga. Tim SAR kemudian mencari korban dengan menyusuri tepian sekitar bendungan. Diduga korban tenggelam karena terdapat lubuk sedalam 7 meter lebih di dekat bendungan tersebut. Yang pertama nyajak Mbak Sonda di rumah. Nyajak awak Tajun. Itu iya cewek Tajun. Dia Tajun pertama tuh awak lewat Tajun bagian ke bawahnya. Bagian kaki itu Tajun. Itulah lampiang rakyat awak kata pilih nyo minta tolong. Embau sado anak orang yang bersonda tuh. Baru anak orang tuh lari-lari cari apa? Cari kayu. Tolong tak sampai kayu kau dah.
Tim gabungan Basarnas Padang dan BPBD Painan dibantu warga terus berupaya menyusuri tempatnya hanyut, menggunakan bot dan menyelam di sekitaran bendungan. Tim juga berbagi lokasi pencarian di sekitar sungai. Jadi korban bersama rekan-rekannya mandi-mandi di sekitar bendungan. Jadi pada saat kejadian yang korban melompat menuju bendungan, jadi korban hanyut terbawa arus. Upaya tim SAR gabungan pada hari ini, tim kami bagi menjadi 2 tim. Tim yang pertama yaitu melakukan penyisiran menuju bawah sungai, kemudian tim yang kedua melakukan penyelaman menggunakan peralatan aqua-E dan peralatan selam di sekitar bendungan atau titik-titik yang nanti kita curigai di lapangan nanti. Hingga Rabu siang, korban belum ditemukan. Namun tim SAR akan terus mencari selama 7 hari sesuai SOP. Menurut catatan BPBD Painan, hingga kini telah 6 orang tewas tenggelam di lokasi ini. Namun belum ada tanda larangan berenang. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Untuk menambahnya kan sekarang kan. Seorang warga yang berladang di hutan di daerah Padang Sawah, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, dilaporkan hilang hari Minggu lalu. Tim BPBD Agam dan Basarnas mencarinya dengan menyusuri hutan. Penyisiran dilakukan sejauh 65 km dari tempat terakhir korban terlihat. Senin sore, korban akhirnya ditemukan selamat di pondok sawah warga Kalumpang, Jorong Muaro, Nagari Kotorantang, Kecamatan Palupuh. Sejak dilaporkan hilang, Imon diperkirakan tersesat dan sudah berjalan kaki sejauh 65 km. Saat ditemukan, kondisi korban masih sehat dan sadar. Korban mengaku tersesat dan tak tahu lagi jalan pulang. Kita berkoordinasi dari BPBD dengan masyarakat yang melakukan pencarian sampai malam kemarin, dan karena itu kondisinya kemarin dihentikan karena sudah terjadi malam. Dan alhamdulillah pada sore hari ini itu bisa ditemukan, dan juga alhamdulillah kondisi survivor ditemukan dalam kondisi sehat walafiat. Enggak tahu jalan pulang lagi ya. Hari udah gelap pun, kelam. Untuk apa? Untuk kondisi badan Bapak ada luka-luka, Pak? Garus nih, kena duri. Korban selanjutnya dibawa petugas ke posko pencarian dan diserahkan kepada pihak keluarga. Dengan ditemukannya korban, operasi SAR dinyatakan ditutup. Arset Kusnadi melaporkan dari Kabupaten Agam. Jembatan air bajau yang melintasi Sungai Batang Tapakis, Kanagarian Sintua, Kabupaten Padang Pariaman, kini dalam kondisi yang membahayakan untuk dilewati. Jembatan ini tanpa pagar, sedangkan bantalannya sudah lapuk dimakan usia. Jika tak hati-hati, resikonya masuk ke sungai. Tak ada pilihan bagi warga di Kanagarian ini, kecuali kalau ingin memutar sekitar 3 km, bolehlah mengabaikan jembatan ini. Jembatan air bajau ini hanya bisa dilewati dengan jalan kaki atau sepeda motor saja. Jembatan dengan panjang sekitar 15 meter ini sudah sering menelan korban karena bantalannya sudah lapuk dan tak memiliki pagar. Begitu juga dengan pondasinya yang sudah rusak. Jembatan yang dibangun pada tahun 1980-an ini melintasi Sungai Batang Tapakis. Jembatan ini dulu dibangun melalui program ABRI Masuk Desa. Ketika itu, jembatan masih bisa dilewati kendaraan roda 4. Jembatan ini selain bisa memperpendek akses, juga merupakan infrastruktur yang sangat vital untuk membawa hasil pertanian dan produksi batu bata. Pemerintah Nagari sudah melaporkan kondisi ini kepada pemerintah kabupaten dan provinsi. Namun sayang, sampai kini belum ada perbaikan. Sangat vital nih untuk perekonomian. Di sebelah itu ada tembok, gudang tembok. Jadi kalau tidak cepat di pelo ini dibetulin, terniaya perekonomian kita nih. Jadi langkah pemerintah di sini mungkin sudah ada sejak tahun 2008 mengajukan kepada pemerintah, baik melalui kabupaten, provinsi maupun pusat, melalui musrembang tingkat nagari
dan kecamatan maupun kabupaten. Selain itu, warga berharap ada normalisasi Sungai Batang Tapakis. Banyaknya batang bambu mengganggu kelancaran sungai dan mengakibatkan daerah ini sering dilanda banjir. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.